Baik, pagi ini satu lagu yang sangat indah, satu pujian yang sangat indah. Kita memberi pujian kepada Tuhan, sebab hanya Dialah Allah satu-satunya yang layak menerima segala pujian kita. Dia Allah, Dia Tuhan yang memberi segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Puji Tuhan. Baik, saya langsung mengajak kita membuka Alkitab kita pagi ini. Kita akan membaca di dalam kitab Ibrani 13 ayatnya yang ke-8. Pada hitungan ketiga kita membaca ayat ini bersama-sama. Sudah ketemu semua ya? Ibrani 13 ayat 8. 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ini satu proklamasi ya, satu penyampaian, satu ungkapan yang ditulis penulis kitab Ibrani yang menggambarkan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Dulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Haleluya. Ini satu ungkapan yang luar biasa. Dan tentu ungkapan seperti ini tidak lahir dari seorang yang tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Ya, ungkapan yang diungkapkan seperti ini adalah ungkapan yang diungkapkan oleh seseorang yang punya pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Sehingga dia bisa mengungkapkan bahwa Yesus Tuhan itu tidak pernah berubah dulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Biar ungkapan ini pun menjadi ungkapan kita, saudara-saudara. Kalau kita punya pengalaman dengan Tuhan, maka kita akan dapat mengungkapkan ungkapan atau kalimat yang sama yang menceritakan bahwa Tuhan kita tidak pernah berubah. Namun saudara-saudara, ada juga orang yang bertanya, ya, betulkah Tuhan kita itu tidak berubah? Apakah kasih-Nya tidak berubah? Apakah penyertaannya tidak berubah? Apakah kuasanya tidak berubah? Ada orang bertanya seperti itu, kenapa? Karena dalam kenyataannya, ini kita melihat realitanya, seringkali kita melihat bahwa kuasa Tuhan itu tidak sama. Waktu Tuhan Yesus melayani di awal-awal, kita dapat melihat mujizat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Orang yang lumpuh bertemu dengan Yesus, dia bisa berjalan. Orang yang buta dari sejak lahir, dia jumpa dengan Tuhan, dia bisa melihat. Bahkan yang spektakuler lagi, orang yang sudah diusung menuju kuburan untuk dikubur, rombongan itu berjumpa dengan Yesus, lalu kemudian Yesus berdoa, dan orang mati itu bangkit dari kematian. Ini adalah kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Lalu kemudian kuasa itu dilimpahkan atau diteruskan oleh rasul-rasul. Ya. Rasul-rasul melakukan hal yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Mereka berdoa bagi orang sakit sembuh. Mereka mengusir setan-setan keluar dari orang yang kerasukan. Mereka mendoakan orang mati bangkit. Bahkan beberapa rasul yang punya keistimewaan, bahkan bayang-bayangnya pun
ketemu dengan orang sakit kena bayang-bayang, sakit sembuh. Orang sakit hanya menerima sapu tangan yang didoakan orang sakit sembuh. Kenapa? Karena didoakan. Jadi dari zaman Yesus sampai kepada zaman Rasul-Rasul, kita melihat bahwa kuasa Tuhan itu bekerja begitu dahsyat. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, kalau kuasa Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah, dulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, apakah hari ini juga kita masih dapat melihat kuasa Tuhan yang luar biasa itu bekerja sama seperti pada waktu Tuhan Yesus dan para rasul-rasulnya melakukan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa? Ada yang menjawab begini, katanya Tuhan itu sama, tidak berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Nyatanya, realitanya saudara-saudara, bahwa perbuatan Tuhan yang pada masa lampau, perbuatan Tuhan pada masa dahulu, itu jauh lebih dahsyat, itu jauh lebih hebat daripada yang terjadi di hari-hari ini. Apalagi saudara-saudara, gereja Tuhan di abad modern ini, bahkan gereja Tuhan di postmodern ini, ya, kita seolah-olah tidak dapat melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat yang pernah terjadi pada hari-hari yang lalu. Sehingga kita tidak salah kalau orang berkata begini, katanya Tuhan Yesus tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Tapi nyatanya kasihnya, kuasanya jauh lebih hebat pada masa yang lalu dibanding dengan terjadi di gereja Tuhan pada hari-hari belakangan ini. Pertanyaannya saudara, benarkah kuasa Tuhan itu berubah? Benarkah kasih Tuhan itu mengalami penurunan? Benarkah kuasa Tuhan itu mengalami penurunan di gereja Tuhan hari-hari ini? Saya mau berkata saudara-saudara, bisa iya, bisa tidak. Kenapa? Karena realitanya, ianya adalah Tuhan Yesus memang tidak berubah. Kita harus amenkan itu dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Tuhan tidak pernah berubah. Tapi karyanya, kedahsyatannya pada zaman dulu, kalau kita bandingkan dengan kedahsyatannya pada gereja hari-hari ini, tentu kita bisa melihat dengan realita ada banyak-banyak perubahan. Pertanyaannya, kenapa itu bisa terjadi? Nah, saudara-saudara, firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul singkat, jadikanlah Tuhan sebagai Tuhan. Biarkanlah Tuhan menjadi Tuhan. Let God be God. Biarkanlah Tuhan menjadi Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, kenapa? Apakah Tuhan selama ini tidak menjadi Tuhan dalam hidup kita? Saya mau berkata, mungkin dari bibir mulut kita, saudara-saudara, kalau saya bertanya, apakah engkau percaya dengan Tuhan, apakah engkau menuhankan Tuhan itu, mungkin kita berkata, ya, kami percaya kepada Tuhan, kami menuhankan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang sudah menolong. Dari bibir mulut kita, seringkali terucap kalimat seperti itu, tapi dalam tindakan kita seringkali kita tidak menuhankan Tuhan itu sendiri. Bagaimana caranya saudara-saudara kita melihat bahwa kita tidak menuhankan Tuhan itu dalam hidup kita? Ya. Paling tidak saya mencatat ada dua hal yang menjadi tindak atau tingkah laku kita yang menggambarkan bahwa kita tidak menuhankan Tuhan itu. Kita tidak membiarkan Tuhan itu menjadi Tuhan dalam hidup kita. Kita melihat dulu yang pertama, saudara-saudara. Saya coba melihat beberapa contoh yang menggambarkan seringkali kita tidak menjadikan Tuhan itu
sebagai Tuhan dalam hidup kita. Kita belajar pada pengalaman umat Israel. Mari kita membaca Bilangan pasal 11 ayatnya yang ke-23. Saya coba cepat supaya firman Tuhan pada pagi ini tidak memakan waktu panjang. Saya coba cepat mengajak kita membaca Bilangan 11 ayatnya yang ke-23. Saya baca, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Tuhan menjawab Musa. Perhatikan ini baik-baik, ini Tuhan menjawab Musa. Tuhan berkata kepada Musa demikian, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Setelah perhatikan kalimat ini, Tuhan berkata kepada Musa, Musa, masakan kuasa Tuhan kurang untuk melakukan itu? Saya terjemahkan dalam bahasa sehari-hari. Tuhan berkata kepada Musa, Musa, masa kuasa Tuhan gak mampu melakukan itu? Ini pertanyaan timbul saudara-saudara karena ada penyebabnya. Apa sih penyebabnya? Coba kita lihat. Kita baca Bilangan pasal 11 ayat 19 sampai 20. Kita akan lihat apa sih penyebabnya. Saya baca demikian ya. Bilangan 11 ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya. Bukan 2 hari. Bukan 5 hari. Bukan 10 hari. Bukan 20 hari. Tetapi genap sebulan lamanya. Sampai keluar dari dalam hidungmu. Dan sampai kamu muak. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Saudara perhatikan ayat ini. Ayat ini adalah cerita tentang bagaimana umat Israel bersungut-sungut kepada Tuhan. Apa sih persungutan mereka? Bapak Ibu saudara-saudara, umat Israel itu di padang gurun, Tuhan kasih roti yang turun dari surga, yaitu mana. Mana itu saudara-saudara adalah bahan baku, makanan bagi orang Israel di padang gurun. Mereka boleh memasak mana yang turun itu dengan berbagai macam cara. Tiap hari mana itu turun, mereka bisa memasak dengan cara mereka. Tetapi yang namanya manusia ya saudara-saudara, dikasih makan makanan oleh Tuhan, mereka boleh olah sedemikian rupa. Tapi yang namanya manusia selalu tidak pernah merasa puas. Ibarat kita kalau saudara kasih makan, jangankan tahu tempe saudara, kalau kita dikasih makan ikan terus, tiap hari makan ikan terus, lama-lama bosan juga ya saudara. Hari ini goreng, besok bakar, besok bikin ini, besok makan ini, ikan terus tiap hari, bosan. Nah, orang Israel mereka setiap hari mereka makan mana, lalu mereka bosan. Mereka bilang, Musa, kami pengen makan daging. Itu permintaan mereka. Musa, kami bosan makan mana, kami pengen makan daging. Lalu Musa berpikir, saudara-saudara, bagaimana mungkin orang sebegitu banyak, ratusan ribu, bagaimana caranya mau kasih makan daging? Itu sebabnya Musa menghadap Tuhan lalu berkata, Tuhan, ini bagaimana caranya bangsa ini minta supaya mereka makan daging. Mereka bosan makan mana, mereka pengen makan daging. Tuhan bilang, baik, kalau mereka pengen makan daging, aku akan berikan mereka daging, kata Tuhan pada Musa. Bukan 1 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari,
Tapi aku akan kasih makan mereka daging selama 30 hari, 1 bulan penuh. Saya kasih makan mereka daging sampai mereka bosan makan daging, sampai mereka muak makan daging, sampai daging itu keluar dari mulut mereka, keluar dari hidung mereka. Saking jengkelnya Tuhan kepada umat Israel. Tuhan bilang, oke, kalau kamu minta daging, saya kasih kamu daging. 1 bulan penuh kamu makan daging, sampai kamu bosan, sampai kamu muntah karena makan daging. Lalu Musa berpikir begini, dia datang sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, daging seberapa banyak saya harus kasih makan orang ratusan ribu umat Israel? Berapa sapi, berapa ekor kambing yang harus disembelih untuk memberi makan daging orang sebegitu banyak? Bukan 1 hari, bukan 20 hari, tapi 1 bulan penuh. Daging dari mana, sapi dari mana, kambing dari mana mau kasih makan orang sebegitu banyak? Musa berkalkulasi dengan pikirannya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia berpikir, tidak mungkin bisa kasih makan orang daging sebegitu banyak. Jangankan 1 bulan, 10 hari, 1 hari aja kasih makan orang Israel daging. Tidak cukup hewan peliharaan mereka. Itu sebabnya Musa berkata, Tuhan, mana bisa? Bukankah perkataan Musa ini, dia tidak menjadikan Tuhan sebagai Tuhan? Tuhan adalah Allah yang mampu melakukan segala sesuatu. Bisa bilang amin Bapak Ibu Saudara? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Segala sesuatu Tuhan bisa lakukan sebagai Tuhan atas hidup kita. Sebagai Allah yang berkuasa, dia mampu melakukan apa saja. Tetapi waktu dia berkata, Musa, aku akan kasih makan daging bangsa ini 1 bulan. Musa bilang, Tuhan, tidak mungkin. Daging dari mana saya kasih makan orang sebegitu banyaknya? Itu sebabnya ayatnya yang pertama tadi, coba kita baca sekali lagi. Lalu kemudian Musa berkata begini sama Tuhan. Tuhan berkata begini sama Musa. Bilangan 11 ayat 23. Tetapi Tuhan menjawab, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau melihat apakah firman-Ku terjadi padamu atau tidak. Tuhan bilang, Musa, masakan kuasa Tuhan kurang untuk melakukan itu? Jadi Musa kalkulasi dengan pikirannya, aduh kasih makan orang ratusan ribu ini dengan daging, bagaimana banyaknya daging itu. Berapa ekor kerbau yang harus disembelih, berapa ekor sapi yang harus disembelih, berapa kambing yang harus disembelih. Musa berpikir enggak mungkin bisa kasih makan bangsa itu dengan daging. Tapi Tuhan bilang, Musa, masakan kuasa Tuhan kurang untuk melakukan itu. Jangankan saya Bapak Ibu Saudara, jangankan kita, Musa yang sudah berbicara langsung dengan Tuhan, yang melihat perbuatan Tuhan langsung dalam hidupnya, itu aja masih tidak menjadikan Tuhan itu sebagai Tuhan. Dia masih memakai pola pikirnya. Bukankah itu seringkali terjadi dalam hidup kita? Saudara-saudara, kita meragukan kemahakuasaannya dan mengukur dengan kemampuan kita yang terbatas. Ya. Kita kalau ditanya, kamu percaya Tuhan bisa melakukan? Bisa. Saya percaya. Tapi dalam tindakan kita, seringkali kita meragukan kemahakuasaannya dengan mengukur dengan kemampuan kita yang terbatas. Ini.
Kita tidak menjadikan Tuhan sebagai Allah yang maha kuasa. Karena kemahakuasaan Allah kita batasi dengan pola pikir kita. Ada orang sakit yang berkata begini, saya sudah gak mungkin lagi bisa sembuh. Ada orang rumah tangganya yang sudah berantakan lalu berkata, rumah tanggaku gak mungkin lagi bisa pulih. Ada orang yang ekonominya sudah dalam keadaan sekarat, lalu dia berkata, aduh ini sudah gak mungkin lagi ekonomi saya bisa bangkit. Saya akan bangkrut, saya akan mengalami kerugian, saya akan mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup. Kita berpikir dengan cara kita berpikir, dengan logika kita. Kita lupa saudara-saudara bahwa kita punya Tuhan yang maha kuasa. Musa lupa. Saya nggak tahu apakah Musa lupa. Sampai dia berpikir nggak mungkin kasih makan bangsa itu dengan daging sebegitu banyaknya. Dia lupa bahwa berapapun banyaknya kemahakuasaan Tuhan itu tidak terbatas, saudara-saudara. Apapun Tuhan bisa lakukan di luar daripada cara berpikir kita yang terbatas ini. Jadi justru kenapa kuasa Tuhan itu mungkin secara realita kita berkata begini, kok dulu luar biasa ya? Zaman Tuhan Yesus kok luar biasa ya? Mereka berdoa langsung sembuh, mereka ini langsung luar biasa. Rasul-rasul bekerja dengan begitu heran, orang sakit dan lain, luar biasa Tuhan bekerja. Hari-hari ini kok seperti adem-adem saja. Kenapa saudara-saudara? Mungkin salah satu penyebabnya adalah kita tidak membiarkan Tuhan menjadi Tuhan dalam hidup kita. Dengan meragukan kuasa Tuhan. Saya dan saudara sebagai orang percaya, kita percaya dari bibir mulut kita, kita percaya. Tapi dalam tindakan kita, kita lebih banyak memakai daripada kita percaya kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, pengalaman-pengalaman seperti ini pasti akan sering terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya pagi ini saudara-saudara saya mengingatkan kembali, let be God to be God. Biarkan Tuhan menjadi Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita campur-campur dengan akal dan pikiran kita. Walaupun ada banyak hal Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk melakukannya, tapi sekali lagi ada hal-hal tertentu yang mungkin tidak sampai dalam pemikiran kita. Percayalah, kita punya Tuhan yang maha kuasa, yang kuasanya tidak pernah berubah dulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kita perhatikan apa Tuhan Yesus katakan. Injil Matius pasal 8 ayat 26. Injil Matius pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-26. Ini adalah peristiwa yang terjadi kepada murid-murid Tuhan. Injil Matius 8 ayat 26, demikian bunyi firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, kepada murid-murid Tuhan, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudara-saudara, ya. Tuhan bilang, kenapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Di dalam Injil Matius, saudara-saudara, Tuhan Yesus dalam pengalamannya bersama-sama dengan murid-murid, kalau kita membaca dalam Injil Matius, ada 6 kali Tuhan Yesus berkata, hai kamu orang yang kurang percaya.
6 kali loh saudara-saudara. Bukan 1-2 kali. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, hai kamu orang yang kurang percaya. Ya, dalam bahasa Inggris ditulis dalam kalimat little faith. Hai kamu yang imannya kecil. 6 kali. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, hai kamu yang kurang percaya. Ini cerita tentang Tuhan Yesus meneduhkan angin badai. Cerita ini, saudara-saudara, ditulis dalam 3 Injil. Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas. 3 Injil sinopsis menceritakan kejadian yang sama. Tetapi ada versi atau ada penekanan detail-detail tertentu. Misalnya dalam Injil Markus berbeda sedikit dengan Injil Lukas. Bukan berbeda saudara, ada penambahan di satu sisi. Injil Markus menulis murid-murid mengajak Tuhan Yesus naik ke perahu. Lalu meletakkan dia seada-adanya. Tuhan Yesus diajak mereka naik perahu, lalu dibiarkan mencari tempat seada-adanya. Tuhan Yesus ambil tempat di paling belakang, lalu kemudian Tuhan mengambil tempat beristirahat di sana, lalu Tuhan tertidur di buritan kapal. Murid-murid membiarkan Tuhan mengambil tempat seada-adanya. Kenapa saudara-saudara? Karena mereka pikir ini kapal, ini perahu, ini kami lebih pandai dari Yesus. Cara mengemudikan kapal, cara melipat layar, mengembangkan layar, dan lain sebagainya. Secara navigasi dan lain sebagainya, kami lebih pandai daripada Yesus. Sehingga mereka meletakkan Yesus seada-adanya. Seperti saya katakan tadi, mereka tidak menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup mereka. Lalu begitu angin badai datang, begitu banyak tantangan datang, mereka sudah gak sanggup lagi. Baru mereka sibuk cari mana Tuhan Yesus. Mereka bangunkan, guru bangun guru, kita binasa. Lalu kemudian Tuhan bangun dan menghardik angin itu. Dan Tuhan berkata kepada mereka, hei kamu orang yang kurang percaya. Jadi lupanya saudara-saudara letaknya di sini sederhana. Kalau saya dan saudara percaya kepada firman Tuhan tadi, Yesus Kristus tetap sama. Kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kita harus aminkan itu bahwa Yesus Kristus tetap sama. Kasihnya tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah. Pertolongannya, penyelamatannya dalam hidup kita tidak pernah berubah. Kalaupun kasih Tuhan, kuasa Tuhan, penyelamatan Tuhan, pertolongan Tuhan jauh lebih merosot hari-hari belakangan ini, penyebabnya mungkin salah satunya adalah kita tidak menempatkan Dia sebagai Tuhan. Artinya kita tidak percaya, kurang percaya. Kenapa? Karena kita mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan pikiran kita, mengandalkan kepandaian kita. Nah, pagi hari ini mari kita nyanyikan seperti pujian yang kita nyanyikan tadi. Kita mau berkata, Tuhan, Engkaulah Tuhan dalam hidup. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Bisa bilang amin Bapak Ibu Saudara? Kalau kita bisa nyanyikan Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Rajaku, berdaulatlah atas hidupku, mari kita percaya. Sebab kalau kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah dalam hidup kita,
dan berdaulat penuh atas hidup kita. Percayalah, kuasanya akan terjadi dalam hidup kita. Pertolongannya, mujizatnya pasti akan terjadi dalam hidup kita. Jadikan dia Tuhan, biarkan dia jadi Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita campur-campur dengan akal dan pikiran kita. Ya, kalau saya menceritakan pengalaman terjadi hari-hari ini, saudara-saudara, begitu banyak pengalaman yang mengajar saya, mengajar kita untuk jadikan dia, biarkan dia jadi Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita batasi kuasanya, jangan kita batasi kasihnya dalam hidup kita dengan cara berpikir kita yang terbatas ini. Izinkan Tuhan menjadi Tuhan. Jangan sampai dia berkata kepada kita seperti berkata kepada Musa, masakan kuasaku kurang untuk melakukan itu. Kuasa Tuhan tidak pernah kurang untuk melakukan apapun dalam hidup kita, asalkan saya dan saudara percaya kepada Tuhan. Menjadikan dia Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan, tapi waktu berjalan cepat bagi kita. Biarlah ini kali yang pertama dalam pertemuan kita. Kita sudah membahas yang pertama, keraguan-raguan, ketidakpercayaan kita. Itulah yang membatasi kuasa Tuhan dalam hidup kita, dan itulah yang tanpa kita sadari tidak menjadikan Tuhan itu menjadi Tuhan dalam hidup kita. Dan itu sungguh-sungguh membatasi kuasa Tuhan dalam hidup kita. Tapi kalau kita betul-betul percaya, kita betul-betul yakin bahwa Tuhan sanggup, Tuhan mampu melakukan apa saja dalam hidup kita, maka kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai besok, sampai selama-lamanya, kuasa Tuhan akan terus bekerja dalam hidup kita. Saya tidak tahu apa doa kita hari-hari ini, saudara, apa pergumulan kita hari-hari ini. Sekali lagi, saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu persis, dalam pergumulanmu, dalam doa-doa kita, dalam segala hal yang menghadang hidup kita, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Bisa bilang amin? Tuhan Yesus memberkati. Saya kira mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam hidup kita.